Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, lama tidak siaran pagi. Ada sebuah kerinduan yang mendalam. Jadi pagi ini aku akan menghapus kerinduan itu, kembali menyuguhkan topik yang selama ini sudah kita lalui, yaitu mampir ngombe. Ya, dan aku coba sajikan dalam durasi yang sesingkat mungkin. Hari ini hari Nyepi ya, Nyepi itu ya sepi ya. Kalau kita tarik dalam perspektif Jawa ya, itu suwung. Suwung itu artinya kosong ya. Nanti itu bisa punya makna tergantung bagaimana konteksnya ketika narasi itu dibangun oleh diksi suwung. Oke. Jadi tajuk mampir ngombe kita pagi ini adalah suwung ya. Suwung itu tasawuf Jawa. Sebelumnya mari kita panjatkan doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Semoga saudara-saudara kita yang telah ikhlas memberikan dukungan, memberikan sholawat kepada channel dakwah ini ya. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarga. Ya, karena berkat sholawat itulah sehingga channel dakwah ini masih tetap eksis, bisa menghadiri para peor-peor tercinta semuanya. Dan kepada para peorku juga aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semua. Minum kopi morning dulu supaya lancar ngomongnya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku lupa ya, beberapa tahun yang lalu, dan sepertinya Ranti masih baby ya, atau belum ada, aku lupa. Sekarang Dok Ranti sudah kelas 2 SD ya. Jadi ya mungkin sekitar 10-an tahun lalu lah ya. Aku itu ada ya sebagaimana tugas Arimatea ya, di samping diskusi di atas meja akademik juga menangani kasus-kasus pemurtatan. Aku pada waktu itu menangani kasus pemurtatan di Denpasar ya. Ada satu keluarga itu, info yang masuk sih seorang ibu ya. Ternyata setelah aku hunting ke Denpasar atas permintaan Arimatea Denpasar, karena ada perwakilan kita di Denpasar sana, itu yang murtad satu rumah ternyata ya. Informasi yang masuk itu seorang ibu, ternyata sama anak-anaknya juga, tapi aslinya tidak dari Bali tapi dari Jawa Tengah. Sepertinya itu istri seorang pengusaha atau pejabat gitu, kurang jelas aku ya, karena suaminya sudah meninggal dan itu ada kaitannya dengan meninggalnya suami sehingga murtad. Kami sudah berjanji malam hari ba'da Isya akan bersilaturahmi ke rumah ibu itu dan akan memberikan sebuah penjelasan lah, kira-kira begitu. Dan sesuai dengan janji yang telah kami sepakati, kami datang. Jadi aku didampingi teman-teman Arimatea Denpasar ya, berkunjung ke rumahnya dan kita pasang ya sebagai media untuk memberikan penjelasan supaya gamblang gitu. Screen namanya ya. Terus ada yang nyorot itu, proyektor itu, laptop sudah kita pasang gitu. Dan ibunya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan kita gitu ya.
Tetapi tiba-tiba sepertinya memang sudah bocor itu rencana ke putranya. Akhirnya putranya berikut putrinya juga menghadap kepada kami, tolong ibu kami tidak usah diberikan pencerahan, gitu, ya. Dan karena kami tamu, tentunya kami harus bersikap ada adab-adab bertamu ya. Ketika tuan rumah tidak berkenan, ya sudah kami akhirnya ringkesi semua screen yang sudah terpasang, laptop, proyektor, dan kami balik. Tidak jadi memberikan pencerahan kepada sang ibu. Dan pada saat itu kita lihat sang ibu kondisinya sudah kosong. Ya, kosong, suwung, ya. Nah, yang menarik lagi itu pas jadi aku datang hari ini misalkan ya, besoknya itu nyepi. Jadi setelah aku selesaikan tugasku itu dan akhirnya juga memberikan beberapa, ada malamnya satu kajian, siangnya juga satu kajian. Jadi setelah itu bisa dikatakan misinya gagal ya. Akhirnya aku memberikan kajian dalam kelompok komunitas kajian di Denpasar ada 2 kali ya. Yang satunya juga begitu, dia mau menikah tapi lintas iman, makanya aku berikan penjelasan dulu ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menikah tapi dengan sesama muslim mbaknya itu ya. Yang Islam itu yang putri ya. Nah, karena besoknya nyepi, aku buru-buru diantar teman, buru-buru beli tiket, dan tiket sudah sulit didapatkan. Targetnya supaya kita bisa keluar Bali, karena nanti pada jam ditentukan itu ditutup dan kita nggak bisa keluar. Dan itu kan hari nyepi seperti itu. Apabila saudara-saudara kita di Bali sedang memperingati hari nyepi kan semua kegiatan tuh mandek ya, tertutup supaya hikmat gitulah kira-kira. Itu akhirnya aku diantar teman dengan kecepatan tinggi ke terminal di Denpasar itu, dan kita nyebrang ke Banyuwangi. Alhamdulillah meskipun orang Jawa bilang empet-empetan ya, berdesak-desakan, yang penting bisa keluar Bali dulu. Alhamdulillah aman dan akhirnya bisa pulang sampai ke Batu Malang. Itu terjadi kisarannya itulah mungkin 10 tahunan atau berapa tahun yang lalu gitu. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang kata suwung ya. Suwung itu banyak artinya ya. Tergantung misalkan gini, omahe Lek Pardi kok suwung yo. Nah, itu artinya rumahnya Pak Lek Pardi kok kosong ya. Kosong itu bukan berarti di rumahnya tidak ada apa-apa. Di rumahnya ya lengkap, ada meja, ada kursi, ada sembarang peralatan ada, cuman tidak ada orangnya. Ya. Maka dikatakan omahe suwung, omahe kosong. Bukan berarti kosong tidak ada apa-apa, tapi ketika rumah itu tidak ada penghuninya, maka orang Jawa mengatakan bahwa omah kuwi suwung, kosong. Begitu juga misalkan ada diksi suwung dalam sebuah narasi, lah kok ditakoni bocah kuwi suwung. Gitu. Lah kok ditanyai anak itu kosong, artinya ada gangguan ingatan atau gila, gitu ya. Itu contoh-contoh bahwa suwung itu nanti akan bisa berubah makna meskipun dia artinya ya secara tekstual suwung itu kosong, ya kosong. Begitu juga ketika Syekh Siti Jenar ya diutus untuk ke Padepokan ya, yang itu menyampaikan pesannya adalah para cantrik gitulah ya, para santri. Syekh Siti Jenar mengatakan Siti Jenar tidak ada, yang ada itu Allah. Ini bahasa tasawuf yang tidak bisa dipahami secara sederhana. Ini bahasa tasawuf tingkat tinggi. Dalam konteks itu bukan Siti Jenar mengaku dirinya sebagai Allah, tidak. Tapi Syekh Siti Jenar sedang mengajarkan konsep suwung dalam tasawuf Jawa. Bahwa
wal awalu wal akhiru, dia yang ada ketika semua itu belum ada, dan dia yang tetap ada ketika semua itu sudah kembali tidak ada. Dan dia yang selalu ada, itulah Allah, sehingga semuanya suwung, kosong. Gitu loh, ya. Jadi jangan disalahpahami, oh itu syirik itu, oh Syekh Siti Jenar mengangkat dirinya sebagai Allah. Tidak. Justru Syekh Siti Jenar sedang mengajarkan konsep tasawuf yang namanya dalam perspektif Jawa itu suwung. Suwung, kosong, tidak ada, nol. Semua ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Itu yang mau disampaikan sesungguhnya. Ya. Begitu juga kalau kita belajar tasawuf Jawa, ya. Kalau dalam kekinian itu ada yang dinamakan jalan sunyi, gitu ya. Kalau tasawuf Jawa itu sederhana, dia bilang suwung. Suwung itu adalah mengosongkan diri. Jadi hati kita itu dikosongkan, ya. Yang ada itu hanya Allah. Itu konsep dalam tasawuf Jawa seperti itu. Suwung, kosongkan, kosongkan jiwamu, kosongkan hatimu, ya, dan hanya ada Allah di dalam hatimu. Tentu aku bisa ngomong gini, aku juga belum bisa melakukannya, ya. Jadi jangan kau pikir bahwa aku sudah bisa melakukan suwung itu, tidak. Aku hanya berbagi suwung. Kebetulan hari ini kan saudara kita sedang nyepi, ya. Nyepi itu ya sepi kalau dalam perspektif Jawa, suwung itu, ya. Aku hanya mengajar menyampaikan sebuah informasi tentang konsep suwung dalam tasawuf Jawa. Tapi jangan pernah kalian berpikir bahwa aku sudah melakoni itu, tidak. Aku juga masih belajar untuk itu. Bagaimana kita suwung, kosong, yang ada hanya Allah dalam hati kita. Dan itu tasawuf tingkat tinggi dan itu berat. Sedangkan dalam hati kita terlalu banyak beban-beban kehidupan yang itu sifatnya duniawi. Ya, sifatnya duniawi. Makanya ketika ada sebuah pepatah mengatakan duniawi itu cukup parkir di saku kita, tapi jangan parkir di dalam hati kita. Jadi yang namanya harta, jabatan, ya, tahta, semua yang ada, semua yang kita miliki itu silahkan saja, Islam tidak melarang. Silahkan dia kamu raih, tapi jangan kamu parkir di dalam hatimu. Biar dia parkir di dalam kantongmu. Biar dia parkir di dalam saku bajumu, tapi jangan biarkan dia parkir di dalam hatimu. Konsep itu mengajarkan kita supaya kita bisa memahami tentang sebuah konsep dalam tasawuf Jawa yang dibilang nerimo ing pandum. Ada lagi diperluas menjadi sabar ngenteni pandume Gusti. Kalau yang tadi itu nerimo ing pandum, menerima apa yang telah Allah berikan kepada kita, atau kalaupun belum mendapat bagian, sabar ngenteni pandume Gusti. Sabar menunggu pemberian dari Allah. Begitu yang dimaksudkan. Dan itu bukan sesuatu yang gampang, itu sesuatu yang sulit, ya. Sementara dalam kehidupan, berapa banyak di antara kita yang tidak mampu melakukan pengosongan. Kita tidak mampu melakukan suwung, tidak mampu, ya. Sehingga apabila dunia itu ada di tangan kita, dia menjadi sombong. Sehingga dunia itu bila terlepas dari kehidupan kita, dia menjadi patah hati, tidak bersemangat. Sedangkan konsep Islam yang didekati dengan tasawuf Jawa tidak begitu. Dia mengosongkan diri, yang ada dalam hatimu itu hanya Allah, sehingga dia menjadi ikhlas. Aku pernah jelaskan tentang ikhlas, ya, dengan pendekatan kuantitatif, pembaginya hanya satu. Hanya Allah saja, dia jadi menjadi satu. Kalau pembaginya menjadi banyak, bilangan apabila dibagi banyak, dia menjadi kecil. Konsep ikhlas itu seperti itu. Ya. Suwung itu juga nanti bermuara ke ikhlas. Sehingga kita tidak menjadi sombong apabila tidak kita dapatkan dunia itu, dan kita tidak lalu menjadi putus asa ketika dunia itu tidak mampu kita dapatkan.
karena semua ada dalam garis Gusti. Ya, sementara berapa banyak ya yang kita lihat dalam kehidupan kita, baik itu dalam bisnis, dalam politik, ya. Politik itu kan bagaimana meraih dan mempertahankan kekuasaan, ya. Atau kita bingkai dalam kehidupan saja. Mereka yang tidak mengosongkan diri, yang tidak suwung, mereka akan dengan mudah mematikan yang lain untuk mempertahankan kehidupannya. Baik dalam bisnis, dalam politik, dalam jabatan, dalam karir, dalam apa-apa. Ketika mereka tidak suwung, mereka akan mematikan yang lain untuk mempertahankan kehidupannya. Sedangkan kita tidak diajarkan begitu. Justru kita dalam hidup kita berusaha untuk tetap bisa menghidupkan yang lain. Di surat Al-Maidah jelas, apabila engkau membunuh satu nyawa tanpa aturan yang bisa dibenarkan, maka engkau seperti membunuh seluruh kehidupan. Apabila engkau membantu kehidupan satu nyawa, engkau seperti memelihara seluruh kehidupan di muka bumi ini. Jadi itulah konsep suwung yang diajarkan dalam tasawuf Jawa. Artinya kosong, mengosongkan dari segala sesuatu dan hanya menempatkan Gusti Allah ingkang Maha Agung dalam kehidupannya. Dalam sebuah lagu, ya, itu aku sangat menikmati lagu itu dulu, ya, ketika aku masih muda, ya. Saksikan bahwa sepi lebih berarti dari keriuhan. Oke, semoga kajian yang singkat ini bisa memberikan inspirasi kita di pagi hari agar kita bisa belajar suwung. Itu dari aku untuk saudara-saudaraku yang sedang berlibur, selamat berlibur, ya, bersama keluarga tentunya. Bagi mereka yang masih mengais rezeki, semoga mendapatkan rezeki yang barokah dari Gusti Allah Engkang Maha Agung. Sekali lagi aku ingatkan, saksikan bahwa sepi itu lebih berarti dari keriuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.